Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Teman-teman, saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang diambil melalui karya tulis Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang sering lebih dikenal oleh kita bersama dengan sebutan Imam Ibnu Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Kemudian terkait yang kita pelajari, maka masih dalam pembelajaran tafsir surat Al-Baqarah. Marilah kita perhatikan bersama-sama sebagai kelanjutan dari pertemuan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemahaman yang terbaik, yang paling lurus kepada kita semua di setiap kali kita mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim.
yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan semuanya kepada manusia di dalam kitab ini, maka merekalah yang Allah Subhanahu wa taala laknat dan siapapun yang melaknat akan melaknat mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mau memperbaiki diri serta mau menjelaskan kebenarannya, maka mereka lah yang aku terima taubatnya, dan sesungguhnya aku adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dengan suatu ancaman yang sangat keras. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullah Subhanahu wa taala berkata, hada wa'idun syadid. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa, Bapak-bapak? Liman katama ma ja'at bihi rusul. Untuk siapa saja yang menyembunyikan ilmu, sesuatu dengannya para rasul datang kepada umatnya, minad dilalatil bayyinah, berupa petunjuk-petunjuk yang sangat jelas, alal maqasidis sahihah, di atas maksud-maksud yang benar, wal hudan nafi', dan juga berupa petunjuk yang bermanfaat lil qulub, untuk hati para hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah jelaskan di dalam agama ini tidak bisa kita pungkiri, kalau dilakukan oleh seorang hamba dan diamalkan akan menjadi petunjuk yang bermanfaat buat apa? Buat hati kita. Nggak boleh kita sembunyikan. Sampaikanlah kepada yang lain supaya sama-sama faham, supaya sama-sama tahu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik orang-orang Yahudi. Mereka selalu menyembunyikan ilmu. Maka siapa saja pada zaman sekarang yang menyembunyikan ilmu kebenaran, menyembunyikan syariat Islam, apapun alasannya, apakah karena takut, karena sedikit
bermudahana, berpura-pura. Islam nggak ada istilah al-mudahana, berpura-pura. Siapapun yang demikian keadaannya berarti ikut terancam. Sebagaimana Allah mengancam mereka, orang-orang al-Yahud. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Apakah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat ini? Ancamannya begitu dahsyat, begitu besar, kita nggak mungkin sanggup memikulnya. Allah jelaskan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Artinya siapapun yang melaknat dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, berupa bebatuan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung. Sejatinya mereka melaknat kita apabila kita menyembunyikan apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala pun gak suka terhadap hambanya yang menyembunyikan ilmu. Sehingga Allah ancam, ulaika yal'anuhumullah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat. Apa makna laknat, Bapak? Laknat artinya seseorang berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk Allah melaknat kita, berarti mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendapatkan apa? Rahmat. Padahal yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar nikmatnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun minkum." Tidak akan salah seorang di antara kalian masuk surga illa dirahmati, kecuali kalau sudah mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, tidak akan salah seorang di antara kalian masuk surga bi'amalihi, semata-mata dengan apa? Amalannya. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu jugakah dengan Anda? Iya, Rasulullah menjawab, tentu hanya Allah Subhanahu wa taala selalu merahmatiku. Makanya Rasulullah sudah pasti masuk apa? Surga. Adapun selain beliau, kita semuanya belum tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab antara ampunan dan rahmat itu dua perkara yang berbeda, sehingga kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Jangan sekedar kita memohon ampunan, tetapi mohonlah kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Surat Al-Baqarah yang terakhir adalah salah satu ayat yang sangat besar pahalanya kalau kita baca setiap malam sebelum tidur. Ya kan? Dua ayat terakhir surat apa? Al-Baqarah. Di sana ada penyebutan Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna.
Lihat 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajari kita supaya kita berdoa. Mengingat segala cobaan yang kita lewati, terkadang sebenarnya kita mampu, namun kita tidak bisa melewatinya dengan baik. Begitu ya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu melewatinya. Janganlah Engkau berikan ujian kepada kami sementara kami tidak mampu melewatinya. Prakteknya yang kita dapatkan pada diri kita masing-masing, saya dan antum, ketika mendapatkan ujian, sejatinya kita mampu melewatinya, sejatinya ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak akan membebankan kepada suatu jiwa dengan ujian yang tidak dimampu oleh jiwa tersebut melewatinya. Tidak akan. Jadi sejatinya seharusnya kita mampu. Namun kenyataannya banyak ujian yang kita hadapi membuat kita semakin futur. Ya kan? Semakin melemah dalam beragama. Semakin sibuk dengan kehidupan dunia, semakin jauh dari Allah. Ditanya, kenapa kok Anda sekarang begitu berubah? Faktor ekonomi, gitu jawabannya. Padahal sejatinya seharusnya nggak begitu, bisa dilewati. Hanya kita terus-menerus kekurangan, banyak salah, banyak dosa. Pada saat melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berdoalah. La tuhamilna ma la taqata lana bi fa'fu anna. Wahai Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Perkara yang ketiga apa? Warhamna, dan rahmatilah kami. Orang kalau sudah dirahmati oleh Allah, berarti ini kenikmatannya sangat besar. Misalkan ya, Bapak-bapak, saya kasih analogis contoh yang mudah. Kita dilahirkan dalam keadaan sudah muslim, ya, tapi bisa jadi dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan mu'alaf yang baru masuk Islam. Sebelumnya dia minum minuman keras, dia berzina, bahkan dia berbuat syirik dan kufur karena belum dapat hidayah Islam. Begitu masuk Islam, 3 hari kemudian meninggal. Berarti ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan kasihannya dia baru masuk Islam meninggal. Jangan gitu. Berarti justru orang ini sudah jelas insya Allah dirahmati oleh Allah, ya. Karena ketika dia masuk Islam, Islamnya dia menghancurkan segala perbuatan-perbuatan dosanya. Kemudian dia sholat, kemudian dia melaksanakan agama hukum-hukum Islam. Walaupun tidak banyak tahu hukum Islam, tapi dosanya dia sedikit. Pada saat itu sudah Allah sucikan, 3 hari kemudian meninggal. Kita dari umur balik kita 15 tahun, 16 tahun sampai di antara kita ada yang umur 40, ada yang umur 50, ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Berapa dosa yang sudah kita perbuat? Banyak sekali. Dan belum tentu kita meninggal Allah tutup dengan suatu kebaikan. Ya kan? Belum tentu. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Berkaitan dengan pembahasan kita Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang dan siapapun yang akan melaknat dia, artinya dia diusir dari rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini besar enggak berarti ancamannya? Besar, ya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah Subhanahu wa taala
awal kalimat yang beliau sampaikan dalam menafsirkan ayat ini, hadza wa'idun syadid. Ini pasti ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Bapak Ibu kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sanad yang sahih, man katama ilman, siapapun di antara kalian menyembunyikan ilmu padahal harus disampaikan, karena takut, karena berpura-pura, karena ingin mendapatkan sesuatu yang kita terus kejar, al-jamahullah bilijani minan nar. Niscaya nanti pada hari kiamat Allah akan melilit dia dengan lilitan api neraka. La ilaha illallah. Dan menyembunyikan ilmu, suatu kebenaran, suatu hukum yang sudah Allah jelaskan, salah satu karakteristik orang-orang apa? Yahudi, orang-orang kafir. Jadilah kita seorang muslim yang selalu menyampaikan apa? Ilmu kebenaran, apapun resikonya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala dulu diwasiati oleh Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Tetaplah kamu berkata benar, tetaplah kamu sampaikan ajaran yang benar, walau kana murran, walaupun terasa pahit. Tapi belum tentu awalnya pahit, endingnya akan binasa, ya enggak? Justru kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri melakukan sesuatu yang awalnya pahit, ternyata endingnya sangat bagus. Ya, seperti makanan-makanan yang menyehatkan kan rata-rata hambar, kurang garam, kurang ini ya, terus terasa pahit, nggak manis, nggak seger, nggak menyenangkan begitu. Tapi dampak di tubuh kita sangat bagus. Nah, makanan-makanan yang terasa manis, kemudian kita kalau nyicipin langsung terlena-lena ya, sampai lupa daratan, saking enaknya, tanpa kita sadari efeknya begitu merusak tubuh kita. Pada saat kita berumur 40 tahun baru terasa, pada saat kita berumur 50 tahun baru terasa. Oleh sebab itu Bapak-bapak yang saya muliakan, ayat ini menjadi pelajaran buat kita, supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyembunyikan apa? Kebenaran, dari menyembunyikan ilmu. Amalkanlah apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang penting Anda ucapkan kebenaran, ucapkan ilmu, sampaikan. Selanjutnya siapa yang berkehendak berimanlah, siapa yang berkehendak apa? Kafirlah, silakan. Masalah kafirnya seseorang, imannya seseorang bukan tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawab atau berada dalam kuasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah saja Allah tugaskan, innama alaikal balagh, kewajibanmu menyampaikan. Dan Rasulullah tak pernah seumur hidupnya menyembunyikan salah satu hukum dari hukum-hukum apa? Islam. Karena apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wahyukan supaya disampaikan ke kita, sudah Rasulullah jalankan dengan sebaik-baiknya. Makanya para ulama salaf ya menjelaskan tentang suatu bid'ah itu sangat mengerikan. Orang kalau berani berbuat bid'ah
berarti seakan-akan dia menyangka Rasulullah itu mengkhianati risalah. Ya. Seperti ungkapannya Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa saja di antara kita tanpa terkecuali berbuat suatu bid'ah, perkara baru dalam agama. Ingat Bapak-bapak, perkara baru dalam agama. Karena sebagian kita ini kalau dengar kata bid'ah ngeri, langsung nyala-nyalain yang lain. Ya, yang dikatakan bid'ah itu perkara agama. Sama sekali kita bukan Wahabi, sama sekali kita tidak berpendapat membid'ahkan semuanya. Enggak. Akhirnya mereka menjawab, kalau begitu seluruh tubuh Anda bid'ah semua, ada kacamata, ada ini. Siapa yang bilang begitu? Ya kan? Sudah ngeri duluan. Akhirnya langsung muncul apa? Ungkapan-ungkapannya nggak benar. Kita nggak mengatakan bahwasanya AC itu bid'ah. Kita nggak mengatakan kendaraan itu bid'ah. Jangan salah paham. Ketika kita katakan siapa yang berbuat bid'ah sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik, dia pandang baik, berarti menyangka bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wah, apa sih kamu sedikit-sedikit bid'ah itu seluruh tubuh kamu bid'ah semua. Syahadat, siapa yang bilang begitu? Bahkan kadang-kadang, mohon maaf saja, seseorang yang sudah tingkatan sekolah di luar negeri, ya, mendakwakan kesana kemari, mendengar kata bid'ah, dia langsung berucap, jangan percaya orang-orang yang mengatakan ini bid'ah itu bid'ah. Nanti kita semuanya bid'ah. Naik taksi bid'ah, naik mobil bid'ah. Siapa yang bilang begitu? Enggak ada. Yang kita serukan ialah jangan sampai kita berani berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah nyatanya nggak pernah menyembunyikan. Jadi sudah seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasul, dan Rasulullah menjelaskannya kepada kita. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ada lagi sebagian yang mengatakan itu kalau bid'ah semuanya berarti kita nggak boleh zakat pakai apa? Pakai beras, karena beras sudah ada di zaman Rasul. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang zakat pakai beras itu bid'ah? Siapa? Coba berpikir logis, lebih cerdas lagi. Itu karena, mohon maaf saja, sudah langsung menyimpulkan yang mengatakan bid'ah berarti Wahabi. Demi Allah, kita ini bukan Wahabi, ya. Kita bukan Wahabi. Kalau kita Wahabi, niscaya kita akan ambil nama yang lebih mulia dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena banyak ulama yang lebih mulia dari Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi kan dari kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya. Kalau kita Wahabi, dakwahnya kita adalah Wahabi, ngapain kita ambil nama tokoh yang ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Di atasnya beliau masih sangat banyak. Kalau kita dakwahnya itu cuma ngikut bebek ke seseorang, kita lebih baik menisbatkan nama bukan Wahabi tapi Abu Bakr. Karena Abu Bakar lah sebaik-baik apa? Manusia. Pilih mana Anda, Wahabi atau Abu Bakar? Ya Abu Bakar lah, kalau memang boleh beragama dengan apa? Dengan membebek kepada seseorang. Ikhwatal iman azan wa azan. Jadi bukan permasalahan kita ini membid'ahkan seluruhnya, tidak. Harus lebih jeli lagi kita semuanya. Kita nggak pengen, ya, apapun yang kita sembunyikan menjadi dampak madarat buat kita. Karena Rasulullah nggak pernah menyembunyikan ilmu. Beliau sudah sampaikan semuanya. Maka beragamalah kita dengan dalil. Kalau memang di situ ada petunjuk yang jelas.
dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan mengamalkannya lebih tenang, ya. Hati itu akan terasa lebih apa? Lebih nyaman. Tetapi kalau misalkan tidak ada keterangannya, petunjuknya, anjurannya, ini kan masalah agama, bro, bukan masalah dunia. Yang paling tahu tentang agama itu Rasulullah, bro, bukan kita. Maka tidak boleh kita kedepankan istihsanat, hal-hal yang kita anggap baik. Sudah, yang paling selamat ialah beragama dengan al-ittiba, mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman azza wa azakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Yahudi kebiasaannya menyembunyikan ilmu padahal mereka sudah tahu, ya. Tentunya pemberitaan dalam ayat ini adalah sekaligus anjuran kepada kita supaya kita jangan niru mereka, orang-orang kafir Yahudi. Anda akan dapat laknat. Dan orang kalau sudah dilaknat, alhamdulillah, berarti dia jauh dari siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ayat berikutnya memotivasi kita. Jangan pasrah dan nyerah. Kalau memang sudah kalian kerjakan, ayo kita sama-sama bertobat. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang mau bertobat. Ya Allah, iya kemarin saya itu kebiasaannya menyembunyikan ilmu. Saya itu lemah. Udah, kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki. Kalau misalkan kita ngisi kajian kemudian dia kayaknya mengatakan jangan sampaikan ini, jangan sampaikan itu, ya kita tanya, kenapa ya Pak ya? Karena khawatir ini bagian dari menyembunyikan apa? Ilmu. Kemudian DKI mengatakan oh karena pertimbangan ini dan itu. Ternyata kita bisa terima, oh mungkin sekedar apa penundaan saja, enggak masalah. Gitu. Jangan sampai apa masuk dalam kategori menyembunyikan ilmu, tapi kalau menunda soal ilmu nanti aja disampaikannya. Itu ada dan disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal jangan menyampaikan berita gembira dulu tentang ilmu apa? Ilmu tauhid. Khawatir mereka bersandar diri. Setelah Rasulullah wafat disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya. Kemudian wa aslahu, memperbaiki diri. Taubat kita akan menjadi lebih sempurna, ikhwan. Kalau kita iringi dengan apa? Dengan amal-amalan baik. Setelah bertaubat iringi dengan perbaikan diri. Banyak sekali di Al-Qur'an illa man taba wa amila shalihan. Ya enggak? Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mau beramal apa? Saleh, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Insyaallah amalan-amalan baik kita setelah taubat kita itu akan menghilangkan, menghancurkan kejelekan yang sudah kita perbuat. Makanya dalam Al-Qur'an banyak ya illal ladzina illa man taba wa amila shalihan. Kemudian ada anjuran lagi dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Wa bayyanu, dan mau menjelaskannya. Misalkan seorang dai pernah menyembunyikan ilmu, kalau bisa jelaskan di pertemuan berikutnya. Oh kemarin ada yang keliru, alhamdulillah ada ikhwan yang japri ke saya. Nah gitu kan, bahwasanya ini kayaknya salah deh sepengetahuannya. Kemudian kita, oh iya benar antum. Nah jelaskan pada pertemuan berikutnya. Namanya wabayyanu, supaya apa? Supaya lebih sempurna taubat kita. Kalau kita sudah bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan, faulaika atubu alaihim. Masya Allah ya. Ini kabar gembira. Maka mereka lah yang aku terima taubatnya. Ini menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala ancamannya sangat keras, namun Allah Subhanahu wa taala selalu berjanji menerima apa? Menerima taubat. Asalkan taubat kita ini beneran, sungguhan, ya. Bukan taubat yang main-main. Kalau kita setiap malam sebelum tidur membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'fu anna waghfir lana warhamna, berarti kan itu mengikrarkan diri bahwasanya wahai Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami. Taubat kita diikrarkan dengan doa tadi. Maka jadilah orang-orang yang bertobat dengan taubat yang bersungguh-sungguh, yang serius, tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini dengan kalimat terakhir, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Maha penerima taubat. Ar-Rahim, Maha menyayangi, mengasihi kita. Kita harus husnuzon, ya. Kalau kita pengen baik, insya Allah dimudahkan, ya kan? Kalau kita pengen baik, kalau kita selalu beristighfar, insya Allah diampuni. Dosa apapun meskipun paling besar, Allah Subhanahu wa taala ialah Maha Pengampun, Maha penerima taubat. Dan ini sekaligus pelajaran buat kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau ada orang lain minta maaf ke kita, maafkan kan? Kalau ada orang lain minta maaf nih ke kita, dimaafkan kan? Maafkan. Itu di antara pelajaran yang sangat penting buat kita. Jangan pernah kita menaruh sikap dendam. Jangan pernah kita berkeyakinan kalau saya memaafkan dia, harga diri saya diinjak-injak. Karena siapa? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semakin seorang hamba memiliki sikap maaf, zadahullahu izzah, Allah pasti akan semakin menambahkan kepada dia apa? Kemuliaan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan orang lain. Dengan mudahnya kamu maafkan dia. Dia itu sudah jelek-jelekin kamu, dia itu sudah begini, sudah begitu. Ya terus gimana lagi? Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, gak ada kekurangan sedikit pun, menyatakan wa ana tawwabur rahim. Kenapa aku yang perlu, yang saking banyaknya kekurangan tidak memaafkan? Kalau kita di posisi orang yang minta maaf, kemudian dia dimaafkan, coba gimana? Akhirnya apa? Kita katakan sulitnya minta maaf. Ya, betapa sulitnya minta maaf. Kemudian orang kalau memaafkan, itu hatinya akan apa? Akan lebih tenang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ikhwatal iman azza wa azakumullah. Dengan demikian kita sudah mempelajari satu ayat atau dua ayat yang berarti, yaitu ayat yang ke-159 sampai 160. Kita gunakan waktu yang selebihnya sedikit sampai adzan. Kalau ada yang mau bertanya, falyatafadhal minkum mashkura. Oh iya. Jadi ada sebagian para ahli tafsir, bapak-bapak menyampaikan begini.
maafkanlah kami wahai Allah. Artinya hilangkanlah dosa kami. Kita pengen Allah mensucikan dosa kita. Kemudian kita pengen Allah mengampuni atas dosa kita. Artinya janganlah engkau berikan efek, ya, karena setiap dosa memiliki apa? Efek. Bisa jadi kita sudah diampuni, tapi efeknya belum Allah cabut, ya kan? Benar tidak? Saya beri contoh. Imam Ibnu Sirin ini imam besar. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku beliau waktu belum tahu ilmu, ya. Kalau ada orang dan beliau tahu ini orang yang suka utang kesana kemari, langsung dipanggil, ya bari, wahai orang yang tukang utang. Ya. Seharusnya kan jangan gitu, ada namanya, jangan dipanggil apa? Wahai orang yang tukang utang. Dilarang. Akhirnya Imam Muslim bertobat. Namun efeknya masih belum Allah cabut. Berarti belum ada apa? Maghfirlana, ya kan? Imam Muslim pernah dijebloskan dalam penjara dengan sebab apa? Utang. Akhirnya langsung beliau di penjara introspeksi, wah ini mungkin efeknya atas kelakuan saya dulu. Ya, ngomong orang banyak utang, akhirnya saya sendiri kena, ya, dijebloskan ke dalam penjara karena apa? Karena utang. Jadi segala efek dari dosa kita pasti ada. Kita berharap itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah cabut berarti kita dapat apa? Ghufran, ya. Kemudian marhamat tadi sudah dijelaskan. Allahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.